Kamu tidak apa-apa? Bagaimana keadaannya? Ah, Jangan bergerak. sekarang orang ngamen tidak minta uang, tapi nyawa. Tolong aku, atau... Ah, jangan-jangan. Sekarang pisau ini sudah ada sidik jarimu. Aku bisa melaporkanmu. Kamu mencoba membunuh. Kejam sekali. Hei, ada lihat seorang pria lewat sana? Ada, dia. Di sana. Hei, Ayo. Bagaimana? Kebutuhan cerita, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu, bye. Mobilnya nggak usah. Tolong aku kasih kamu 1 miliar. Berat banget. Cewek ini kelihatannya nggak berbahaya. Ah, Aku tarik kembali ucapan tadi. maaf, aku nggak sengaja. Jangan marah ya. Jangan sampai potong 1 miliar itu. Lumayan ganteng, cuma udah tua. Dasar cewek, aku baru 30 tahun, bilang tua. Untung cuma luka ringan, kamu beruntung. Pura-pura tidur ya? Aku lihat kamu bisa tahan sampai kapan. Kamu mau bunuh orangnya? Katanya orang yang pura-pura tidur nggak bisa ngerasain sakit. Aku cuma nyoba aja. Ada apa? Maksudnya apa? Uangnya mana? 1 miliar? Percaya deh, kasih aku waktu setahun. Aku pasti kasih kamu 1 miliar. Ternyata nggak punya uang. Sementara. Ya. Hei, percaya deh, aku beneran bakal balikin uangnya. Aku rajin kok, bisa cuci baju, masak. Bisa juga bantu bersihin rumah. Hei, mobilmu dicuri. Masih nggak percaya, penipu. Mobilmu dicuri. Mobil? Mobil siapa? Punyaku. Berani-beraninya kamu nyuri mobil nenek. jangan pukul. Aku salah. Laporin polisi aja. Nggak punya HP. Makasih, drama ini udah selesai. Kita udah beres. Bang, kamu ikutin aku ngapain? Aku nggak ingat, rumahku di mana. Ini tiba-tiba aja bisa lupa sementara. Kamu. Lebih baik kamu nggak bohong. Kalau kamu mau tinggal, harus kerja buat aku. Nggak masalah. Nanti kamu tidur di sini. Aku tidur di sofa. Emangnya gimana? Ini cuma 1 kamar, kamu nggak tidur di sofa. Aku tidur. Tidak masalah. Sewa bulanan 3.500. Karena aku menantumu.
Aku yang rugi sedikit. Aku bayar 500, kamu bayar 3.000. Hei, kenapa aku yang bayar 3.000? Ya ampun, jangan bilang aku tidak mempertimbangkanmu. Ini kan bulan pertama. Aku tidak akan memintamu bayar, tapi kamu harus segera cari kerja. Aku tidak mau menampung orang yang nganggur. Baik, Nona besar, tidak masalah. Oke. Sudah, mandi dan tidurlah. Oh ya, jangan sembarangan sentuh barang-barangku. Namaku Tangli. Kedepannya, jangan sering-sering manggil aku. Namaku Kim Xiao. Direktur Kim, akhirnya bisa menghubungi Anda. Seluruh grup Yunding kacau. Kinyue mengklaim Anda meninggal secara tidak sengaja. Dia bahkan akan mengadakan pesta pelantikan. Di mana Anda sekarang? Apa segera untuk Anda? Tidak perlu, aku sudah ada tempat tinggal. Soal Kinyue, biarkan dia bersenang-senang dulu. Oh ya, kalau lokasi pesta pelantikannya sudah pasti, beritahu aku. Sayap. Sepertinya dia memang cukup nekat. Ya, Aduh, pencuri ada setiap tahun. Tahun ini lebih banyak. apa yang kamu lakukan? Ini aku. Oh, kamu ya. Jago juga. Aku belum makan seharian, sisakan sedikit untukku. 1 gigit. Tangli. Itu punyaku. Udah, kamu makan saja pelan-pelan. Aku masih punya 2 set pakaian pria di sana. Besok kamu beli baju lagi. Besok aku akan masuk kerja di perusahaan Yunding. Kamu istirahat lebih awal. Tali. Laki-laki macam apa yang belum kamu lihat? Tenang, tenang. Sekretaris Wu, mobil sudah siap? Aku segera turun. Direktur Kim, Anda sedang kabur? Jangan banyak bicara, nyetir saja. Jalan nggak lihat-lihat ya kamu. Fei, kamu ya? Kamu siapa? Aku, teman SMANU, Tangli. Oh, kamu ya. Yang nggak bisa masuk universitas. Bahkan ujian nasional nggak berani ikut, pengecut. Tak menyangka orang dengan pendidikan rendah sepertimu bisa masuk ke grup Yunding. Dulu, aku bisa masuk karena status sebagai lulusan universitas ternama 985. Tangli, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Jangan dekat-dekat denganku. Dulu aku direkomendasikan, lalu ayah mengirimku ke luar negeri. Dia bilang aku tidak lulus ujian masuk universitas. Perkenalkan, ini adalah magang baru. Tangli. Halo semuanya, mohon bimbingannya ke depannya. Fei, ketua tim, kalian kenal? Bisa dibilang kenal. Dulu dia tidak ikut ujian masuk, entah bagaimana. Bisa masuk ke sini. Pantas saja. Pakai baju yang entah dari pasar loak mana. Berani-beraninya masuk ke departemen desain kita. Desain terbaru Milan disebut barang pasar loak? Aku baru sadar, kalian semua. Main perundungan kantor, ya? Parendangan? Jangan bercanda. Kamu tidak punya pendidikan. Tidak punya karya, masih tidak boleh dikritik? Jangan-jangan masuk lewat jalur belakang? Pantas saja. Karya desain dari Departemen Desain Grup Yunding, jika terpilih, akan mendapat bonus antara 20 hingga 50 juta. Aku tidak boleh marah. Beberapa hal harus dibuktikan dengan kemampuan. Permisi. Aduh, kamu. Kenapa kakimu diinjak-injak kakiku? Tangli, jangan keterlaluan. Cepat minta maaf ke Liwe. Oh iya. Liwe, maafkan aku. Lain kali jangan kakimu di bawah kakiku. Aku ini orangnya tidak tahu diri. Kamu, Kamu, dia.
Direktur Qin, ini data Tangli. Latar belakangnya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Bagaimana bisa masuk perusahaan kita? Aku akan cek lagi ke Departemen HR. Kedepannya di perusahaan. Jaga dia baik-baik, jangan biarkan orang lain mengganggunya. Direktur Qin, Anda dan Nona Tang. Ah, Direktur Qin, Qin Yue sudah mengumumkan. Berita kehilanganmu, 3 hari lagi. Dia akan mengambil alih grup Yunding di depan semua orang. Dan menandatangani kontrak Werzhen. Istri kedua menjodohkan Qin Yue dengan putri orang terkaya di kota utara. Ingin mengokohkan posisi melalui pernikahan. Orang terkaya di kota utara. Chen Deqiang. Dia tidak pernah memperlihatkan putrinya. Bahkan dia bisa dibujuk, sepertinya Qin Yue kali ini. Sudah mengeluarkan banyak usaha, tapi apakah posisi ini bisa bertahan? Itu cerita lain. Hei, Tuan Qin, mau kemana? Sudah jam 6. Dia seharusnya sudah pulang kerja. Ayah, soal Qin Yue itu. Aku bahkan belum pernah bertemu. Aku tidak mau pergi. Hei, bungkus yang ini. Sayang, perjala sekali, aku sudah janji. Lagi pula aku tidak setuju dengan pernikahan kalian, kamu cuma lihat sekilas. Suka ya suka, tidak suka ya sudah, anak itu. Bisa jadi licik, tapi kamu juga tahu. Status Aimyo. Baiklah, aku pergi. Aku tidak punya gaun. Akan segera dikirimkan. Saudari, serius? Kamu meninggalkan status putri untuk bekerja dan memelihara seorang pria. Kalau tidak bagaimana, demi kebahagiaanku. Kamu kan dengar sendiri di telepon dengan ayahku. Hei, nanti di pesta ulang tahun mantan, kamu harus temani aku. Bisa, hal kecil. Tapi soal kebahagiaan, bukankah itu mudah? Kamu punya ide, cari pria untuk nikah palsu. Kalau begitu, Tuan Qin, kami pamit dulu. Sudah pulang. Duduk. Ini semua. Kamu yang masak? Iya, maaf ya. Rasanya familiar. Familiar. Tidak salah. Ngomong-ngomong, kerjaanmu hari ini bagaimana? Jangan ditanya, kesal sekali. Baru sampai sudah dihina. Diberi pelajaran. Kenapa? Lupakan mereka, aku belikan hadiah untukmu. Kamu pasti suka. Wah, setiap bulan kamu masih minta bayar sewa. Memberiku HP semahal ini? Apa ini? HP jadul? Jangan remehkan HP jadul ini. Lihat, suaranya keras, kan? Iya. Kalau ada masalah, langsung hubungi aku. HP ini tidak mahal, tidak perlu kamu bayar. Cuma butuh bantuanku sedikit aja. Kamu bilang ini harganya 299. Bantuan kecil apa itu? Menikah denganku. Apa? Menikah. Aku nggak bisa bantu itu. Lihat cuma menikah, nanti aku kasih kompensasi. Seumur hidupku, maka ada yang gak betah gimana. Awas. Kalau nggak mau, aku lapor kamu melecehkanku. Berani sekali kamu main licik denganku. Sama-sama, dulu pisau seseorang. Masih ada sidik jariku. Jadi, nikah atau enggak? Nikah? Tapi kita buat perjanjian pranikah. Pas banget sama keinginanku.
Sayur. Pasal 4. Senang bekerja sama, Tuan Qin. Senang bekerja sama. Akhirnya. Kakak, kamu tetap nggak bisa mengalahkanku. Wuqian, aku tahu kamu kakakku. Anjing setia yang baik, tapi aku nggak keberatan menyimpanmu. Asal kamu mau mengabdi padaku. Apa yang dikatakan Tuan Kejua, ini memang tugasku. Panggil aku Direktur Qin. Wutian, kamu harus ingat. Qinyue sekarang adalah Direktur Qin. Belum tentukan jadi Direktur Qin? Apa maksudmu? Kamu bilang Wutian ini benar-benar nggak tahu aturan. NAK, Pak kamu menjabat, pikat yang pertama. Tenang Bu, aku nggak akan menyimpan. Anjing yang suka menggigit di dekatku. Kalau bisa, nenek tua itu juga inginku. Jangan ngomong sembarangan, nenekmu punya pengaruh keluarga. Malam ini, yang penting kamu tampil baik. Putri orang terkaya di kota utara juga akan datang. Ebio. Ku dengar Nonatang itu jelek banget. Aku nggak mau nikah dijodohkan. Jelek apa hubungannya? Yang penting dia masuk rumah. Pasti nurut sama kamu. Tenang, ibumu ini. Jamin bisa bikin dia nurut dan patuh. Nanti kalau kamu nggak suka, cari di luar. Dia juga nggak berani ngomong apa-apa. Ya udah boleh juga. Ha. Kak, hati-hati di jalan. Paket kilat sudah sampai. Bukannya sudah minta jangan teriak-teriak? Aku. Kamu duluan aja. Nanti malam gue mau delivery. Kebetulan gue dapat kerjaan baru siang ini. Malamnya gue mau jadi supir antar jemput. Semangat kerja. Gue yakin lo bisa. Lagian sewa bulan pertama. Gak usah bayar. Santai aja, pelan-pelan. Ayo kita pergi dulu. Selamat ya, Terima kasih udah datang. Jin Ershao, selamat. Mulai hari ini, lo jadi kepala keluarga Qin dan pemimpin grup Yunding. Udah gak ada Qin Ershao, sekarang panggil Direktur Qin. Kedepannya, semoga Direktur Qin sering nawarin proyek ke kita. Kasih kerjaan kecil lah. Ah, biasa aja kok. Ada tahu nggak? Grup Hi itu tulang punggung industri properti. Kedepannya, harus sering kolaborasi sama Direktur Hi. Terlalu berlebihan pujiannya. Santai aja, ayah. Director Qin. Ini anak saya Xiao Yu. Dia pengen banget berteman sama lo. Boleh dong. Direktur He, tahu kan soal orang terkaya di Beijing? Malam ini, anak perempuannya juga datang. Anak gue, Yuer, udah lama suka sama dia. Ini. Chen Deqiang, orang terkaya Beijing. Iya betul. Oh. NAK, AO Tanda Tangon Contract Waries. Tamu-tamu, juga udah pada datang hampir semua. Gue hubungi Nona Tang dulu. Permisi sebentar. Silahkan lewat sini. Hadirin sekalian. Terima kasih sudah memberi muka view Qin. Saya umumkan, saya Qin Yu. Sekarang jadi penerus resmi grup Yunding. Direktur Qin masih hidup, Ershao. Keburu-buru amat lo. Wuqian, lo lagi. Lihat nih apa? Kontrak waris. Wuqian, lo Dipecat.
Chin Xiao? Mr. Hill, Kamu tidak mati. Kemampuan Qin Xiao jauh lebih hebat daripada Qinghue. Bukan hanya sedikit lebih kuat. keren banget. Benar-benar adik yang baik. Kakak, aku. Sekarang aku kembali. Ada pendapat? Tidak ada sama sekali. Adik. Kontrak dibatalkan. Tidak ada masalah kan? Hahaha. Benar-benar adik yang baik. Selama ini aku tidak di perusahaan. Terima kasih sudah mengurusnya. Aku umumkan. Upacara penerus Qinghue dibatalkan. Apa yang terjadi? Keluarga Kim bahkan tidak ada yang menjemputmu. Ini bagus, aku bisa mengadu ke ayah. Soal Qinghue. Sepertinya itu dia. Tunggu sebentar, kalau tidak ada yang perhatikan, kita kabur. Ya, Yang diteliti oleh Tuan Qin. Nona Tang ternyata juga ada di sini. Tapi Tuan Qin mungkin ingin mengejarnya. Aku tidak akan memberitahu Tuan Qin. Biarkan dia pamer di depan Nona Tang. Aku begitu pengertian, Tuan Qin pasti harus naikkan gajiku, setidaknya 2.000. Besok aku kembali ke perusahaan, hal lain tidak bisa kukomentari. Siluet ini sangat familiar. Xiao. Ada APA? Tidak ada. Shower. Mungkinkah? Shower, Pelen. Tang Li, kamu memikirkan apa? Qin Xiao cuma supir. Kenapa bisa ada di sini? Nak, kamu tahu nenek sangat khawatir. Maaf nenek, aku membuatmu khawatir, aku baik-baik saja. Baguslah kalau baik-baik saja. Aku akan cari tahu siapa yang berani. Many kidi kukuku di belakang. Tulong tua ini masih kuat. Menyentuh kukuku. Qin Xiao, syukurlah kamu kembali, adikmu. Juga khawatir perusahaan besar ini tidak ada yang menopang, makanya. Istri kedua, urusanku tidak perlu kau campuri lagi. Aku sudah punya istri yang sah. APA? Istri? Xiao kamu menikah? Ya, dia gadis kecil yang sangat ceria. Bagus. Ibu Qin Xiao. Qinghue dari keluarga kami. Bahkan bertunangan dengan putri orang terkaya. Di mana putri Cendekiang? Kenapa aku tidak melihat seorang pun yang mirip putri orang terkaya? Aku malah melihat anakmu dikelilingi dua gadis kecil. Aku ingin bertanya, siapa yang antara kalian? Yang merupakan Putri Cendekiang? Mungkin putri orang terkaya sudah datang, aku akan lihat. Tuan Qin, lihatlah. Nona Tang, terkejut? Kamu sudah tahu sebelumnya? Ya, cepat, naikkan gajiku. Aku sangat pengertian. Gaji bulan ini dipotong 2.000. Siapa Nona Tang itu? Itu gadis kecil yang cantik itu. Nenek, dia adalah menantumu. Menantu? Aku harus melihatnya. Hei, tunggu. Jangan sampai menakuti dia. Dia. Oh, Nona Chen. Pasti ayahmu pernah menyebutkanku, kan? Ya. Saudari, tolonglah, tidak ada yang tahu aku memakai nama ibuku. Kebetulan kamu juga Marga Chen. Sepertinya langit ingin membantuku. Begini, bulan depan ulang tahunmu. Aku akan carikan kamu pacar berotot. Hanya 1? 10. Deal. Sudah lama mendengar tentang Tuan Qin. Ayahku bilang kamu tampan, terutama matamu. Memancarkan cahaya kebijaksanaan memang berbeda. Nona, aku ingin berbicara dengan Nona Chen. Berbicara berdua sebentar. Dadah. Kamu kenapa di sini? Aku juga ingin bertanya, kamu kenapa di sini? Jangan-jangan, kamu mengantar pesanan sampai ke pesta? Dan, kamu kenapa pakai baju Sial, ketahuan. Aku menemani seorang. temani siapa? Nah, lihat. Itu dia.
putri orang terkaya di kota utara, Chen Xiao Xiao. Dia sengaja mempekerjakan aku untuk menemaninya minum. Waduh, 800 semalam, untung besar. Tapi kamu supir pengganti, kok sampai ke pesta minuman? Iya dong. Pesta minuman pasti ada yang mabuk, pasti butuh supir. Sudah, jangan ikut campur. Aku lihat Chen Xiao Xiao ini. Nggak ada masalah. Ayo ikut aku, jangan tampil di sini. Kenapa sih bodoh banget? Nggak apa-apa. Kakiku terkilir. Ada APA? Kamu mau ninggalin aku? Berjuang sendiri ya saudari. Suamiku supir pengganti udah datang. Nona Chen, lihat apa? Nggak ada. Tuan Qin, kurasa kita kurang cocok. Aku agak nggak enak badan. Aku duluan ya. Kenapa? Lepesan. Perintah Tuan Qin, antar Nona Chen pulang. Aduh, Waduh berlebihan banget, aku belum nyentuh loh. aduh. Mungkin kaget sama aura kamu. Aku bisa sendiri kok. Nggak boleh. Tanpa izinku, kamu nggak boleh gerak. Ngapain lihat-lihat? Lumayan cantik. Kamu ngapain? Wanita, kamu nikah sama aku. Apa karena tergila-gila sama ketampananku? Gak kok. Bohong. Kamu emang begitu. Kamu emang tergila-gila sama ketampananku. Aku enggak. Aduh, kamu ngomong apa sih? Jangan sentuh aku. Aduh. Jangan gerak. Halo, Papa, Anak baik, gimana Kinyue? nggak bagus. Papa, ada kabar baik. Aku udah nikah. Nikah? Anak baik, kamu bohong ya? Siapa sih brengsek yang berani nipu anakku? Besok papa mau lihat sendiri. wahahaha. Papaku bilang, kapan dateng? Besok. Perjanjian kita. Kamu nggak lupakan? Pertama, hadapi inspeksi mendadak orang tua. Kalau aku tidak patuh, Sayang, kamu tidak akan tega melihat aku mati, kan? aku. Kaos kakiku kayaknya belum dicuci ya. Aku yang cuci. Akhirnya selesai juga. Sudah dicatat? Ayahku suka minum teh PUR, aku tidak makan jahe. Sama kucai dan tomat. Stop. Ini tidak mau makan, itu tidak mau makan, bisa hidup sampai sekarang. Sungguh tidak mudah. Nggak bisa, aku alergi makan makanan seperti ini. Halo, Angli, baru kerja beberapa hari sudah terlambat. Aku izin. Ada apa? Ketemu teman SMA di kantor, dia yang memimpin mengucilkanku. Ini, mencari-cari kesalahanku. Kamu pulang ke kantor dulu, kalau ayahmu datang. Aku telepon kamu. Ham, Tunggu dulu. Wah, Qin Zong, akhirnya kamu angkat telepon. Para pemegang saham sudah tidak sabar menunggu. Sekretaris Wu segera jemput aku, dan sampaikan ke orang-orang di kantor. Bersikap baiklah pada Tangli, aku sudah menikah dengannya. Baik, pasti. Qin Zong, Anda dan Nona Tang sudah menikah? ini bukan draft desain pertamaku? Apa kamu gila? Begini memperlakukan hasil kerjaku? Tongli, lihat jam berapa sekarang. Kalau tidak mau kerja, bisa pergi. Memang, aku sudah lihat karyamu, tidak punya kemampuan lebih baik pergi. Kalian sangat menghargai draft desain pertamaku. Apa aku harus sedikit tersentuh? Draft awal, ini semua desain yang belum diperbaiki. Kemampuan Tangli jauh lebih tinggi dari yang kubayangkan. Tangli, bukan aku yang bilang, kamu sangat tidak cocok dengan departemen desain kami. Cocok atau tidak? Lomba desain perhiasan Haicheng, ikut saja baru tahu. Apa kamu bercanda? Ketua grup kami, Tang, adalah juara ketiga tahun lalu dari grup Yunding kami. Industri desain perhiasan, ketua grup dan supervisor, yang menopang separuh langit. Kamu siapa? Lomba desain perhiasan. Butuh kualifikasi, kamu punya kualifikasi. Oh, juara ketiga ya? Gaya-gayaannya, kukira kamu juara pertama. Kamu tidak tahu? Juara generasi sebelumnya.
hanya punya kode nama, disebut hati yang dingin, dia sendiri tidak datang. Jadi hanya menyerahkan karyanya ke juri. Daripada sibuk ngomong sama aku, mending kerja yang benar. Buat perusahaan lebih banyak hasil. Kan, bos? Ini perusahaan, bukan pasar. Ribut apa? Sekretaris Wu, kenapa? Ada orang di perusahaan. Yang perlu kamu perhatikan, istri CEO Qin. Istri CEO? Aku tidak tahu. Ini agak rumit. Jangan terlalu kentara, nanti istri CEO tahu. Ya, aku paham. Boleh tahu nama belakang istri CEO? Tang. Tang. Ada 2 orang dengan marga Tang di perusahaan. Tang Feifei dan Tang Li. Siapa sebenarnya istri CEO? Ayah kapan datangnya? Aku juga tidak tahu apakah Qin Xiao sudah siap. Yang mendukung Qin Yu naik. Secara sukarela tanda tangani kontrak ini. Jangan buat malu. CEO Qin, kami juga tidak tahu soal ini. Waktu itu semua orang mengira kamu sudah tiada, CEO Qin. Semua bilang kamu sudah tiada. Grup tidak bisa sehari tanpa pemimpin. CEO Qin baru dinyatakan hilang. Kalian sudah buru-buru mendukung Qin Yu. Kalau bukan karena CEO Qin kembali, sekarang grup Yunding sudah diberikan ke orang lain. Kalian mau Qin Yu? Suruh Qin Ershao buka perusahaan sendiri. Setiap hari mengincar perusahaan Qin Xiao, tidak tahu malu. Hahaha, aku kasih kesempatan lagi, tanda tangan ini. Jangan paksa aku buka kartu, nanti tidak enak. Sekarang suruh kami tanda tangan perjanjian pengalihan saham, uangnya. Terlalu sedikit, bukan? Diam, Qin Xiao. Kamu mau apa? tanda tangan ini. Kamu tanda tangan atau tidak? Tanda tangan. Aku tanda tangan. Orang bijak tahu situasi. Mulai sekarang, kalian bukan bagian dari grup Yunding lagi. Halo, Cek kehadiran, sudah dicatat belum? Ayahku sebentar lagi datang. sudah. Bagus, ingat ya. Aku tunggulah apa ayahku angkat telepon. Kalau dia serang mendadak, habislah kita. Nanti ketemu ya, suamiku. Asem banget. Suamiku suka yang asam-asam. Tang Li, kali ini aku pasti akan mengusirmu dari grup Yunding. Suamiku, nanti ketemu ya. Seperti yang kalian lihat. Ini adalah istri direktur grup Yunding. Wu Tian, ambil kontraknya. CEO Qin tidak pernah punya skandal. Kok baru hilang beberapa hari malah punya istri? Jangan bilang-bilang, suara istri direktur itu. Kedengarannya masih seperti gadis kecil. Qin Xiao. Coming to a makan rumput muda. SIS, aku di bawah kantormu, makan bareng yuk. Ternyata sudah jam 12, pantas saja lapar banget. Hah, Berhenti. Tang Li, belum pulang kerja nih. kakak, ini istirahat siang, ada 1,5 jam. Aku istirahat, rumahku di lautan, suka ikut pun. Desain yang ditugasin supervisor, sudah selesai? Kamu ini? Maaf sekali ya, Nyonya. Desain ini memang sudah selesai. Ketua, Tang Li sama sekali tidak menghargaimu. Dia anggap enteng. Tang Li sialan. Tang Li biasanya tidak pernah keluar kantor untuk makan. Hari ini mau pergi. Jangan-jangan ada rahasia yang tidak boleh diketahui. Wah, model terbaru. Bukannya ayahmu tidak memberimu uang jajan lebih? Kok sekarang kaya? Ah, jangan ditanya. Pagi-pagi, mobil ini sudah parkir di depan rumahku. Bebas siapa yang ngasih? Qin Yue. Memang benar orang tuaku, sejak kecil selalu memuji. Anak pintar tetangga. Tebakanmu benar. Semua sudah siap? Semua sudah siap, pasti akan membuat mertuamu tidak sia-sia datang ke sini. Lo, CEO Qin, Anda. Qin Xiao. Apa kamu kenal Chen Xiao Xiao? Ya. Jangan ikut aku, biarkan aku pergi sendiri. Kok kamu di sini?
Ini siapa? Suamiku. Gimana? Ganteng kan? Ganteng? Waduh, bahaya banget. Nona Chen pernah ketemu aku. Kalau ketemu dia, identitas Qin Zhong bakalan ketahuan. Qin Xiao, maaf, aku bohong sama kamu. Xiao Xiao itu sahabat dekatku. Malam itu, dia bilang dia yang rekrut aku itu bohong. Dia emang cewek. Jangan dipikirin. Kamu kan suka kue. Nih, makan yang banyak. Ini MAH pembunuhan. Tangli itu cewek yang rajin banget. Aku nggak mau dia dirugikan. Walaupun kamu ganteng, Badan. Lihat mana lu? Udah. Ngomong-ngomong, Qin Xiao, kerjaannya apa? Aku supir pribadi. Baru-baru ini ke grup Yunding. Ketemu Wuzong, sekarang jadi sopirnya. Beneran? Bisa masuk grup Yunding juga lumayan lah. Nggak tahu Wuzong kasih gaji berapa. Oh iya, punya mobil nggak? Domisili di mana? Ada mantan nggak? Gaji 10.000. Aku bakal serahin semuanya ke Tangli. Mobil? Nggak punya. Rumah juga nggak. Domisili lokal Haicheng. Soal mantan, juga nggak ada. Bagus. Masih muda, masih bisa berusaha, kan? Tapi, aku ingat direktur grup Yunding. Kayaknya Marga Qin, ya? Anak perempuan orang terkaya di Beicheng, kau tahu aku? Oh, Wuzong juga pemegang saham besar. Jangan hiraukan dia. Dia cuma takut aku ditipu. Cerewet aja. Baju ini kan haute couture. Kok Qin Xiao bisa beli? Bajumu ini kayaknya harganya nggak murah, ya? Aku belum beliin. Dapat dari mana? Sisa punya Wuzong. Aku suka. Ya udah aku pakai. Kalian semua ke ruang rapat. Atasan kasih kita tugas. Seminggu lagi. Juara kompetisi desain Haicheng harus dari perusahaan kita. Juara? Sebelumnya, juara kompetisi desain Haicheng udah diambil. Sama Cold Heart yang belum pernah ketemu itu selama 3 tahun. Tahun ini kayaknya nggak gampang. Kepala bagian, tenang aja. Aku yakin bisa menangin kompetisi ini. Cold Heart ITU. Aku nggak bakal kalah sama dia. Jangan-jangan kamu nggak mampu? Bercanda apa, Tangli? Desainer perhiasan terbaik. Nomor 1 di Haicheng. Berani bilang, selain ketua kelompok kita, nggak ada orang kedua. Aku nggak peduli caranya gimana, yang penting juara. Harus berasal dari perusahaan kita. Dan hadiah juara akhirnya adalah 1 juta. Lebih baik bertindak daripada hanya berangan-angan. Jangan khawatir, supervisor. Aku pasti tidak akan mengecewakan hadiahnya. Lucu sekali, Tangli. Siapa kau ini? Kupikir harapan terbesar untuk hadiah ini adalah ketua kelompok kami. Tangli, aku bersedia bertanding denganmu, asalkan kalau kau punya kemampuan untuk itu. Tangli seperti belum pernah lihat uang. Kurang mungkin istri direktur. Tang Feifei juga tidak terlalu mirip. Tapi dibandingkan dengan Tangli, dia jauh lebih baik. Mungkin Tang Feifei selama ini menyembunyikan identitasnya. Oh ya, perlu diketahui, hadiah kali ini disponsori pribadi oleh Director. Aku cuma punya beberapa ribu rupiah sekarang. Seharusnya cukup sampai lomba desain minggu depan selesai. Kami tidak akan mengecewakan direktur. Tang Feifei adalah istri direktur yang sebenarnya. Begitu peduli dengan direktur. Feifei, aku mendukungmu. Baik, supervisor. Dasar Qin Xiao, pergi tidak matikan lampu. Dan tidak bawa kunci. Biaya listrik bulan ini tanggung jawabmu. Ayah, kenapa ayah datang? Hihi. Kalau ayah tidak datang, putriku akan dibawa kabur orang. Sial, selimut Qin Xiao belum disimpan. Apa ini? Sudah menikah tapi tidur terpisah? Di mana si brengsek itu? Itu, dia juga lembur belum pulang. Selimut ini baru saja dicuci dan belum sempat disimpan. Ayah duduk dulu. Aku ambilkan air.
Anak ini, kok wajahnya familiar sekali ya? Di mana kamar mandinya? Di situ, Ayah. Ayah, tunggu dulu. Kalian ini, Ini, usus manusia butuh sedikit rangsangan agar bergerak dan menyerap nutrisi. namanya siapa si brengsek itu? Ayah, namaku Qin Xiao. Qin Xiao, nama ini terdengar familiar. Kenapa tidak ingat ya? Ayah Tangli, apakah kita pernah bertemu? Ayah, Stop. Aku tidak mengizinkanmu memanggilku ayah. Soal pernikahanmu dengan Lily, aku sama sekali tidak memberi izin. Apalagi, kenapa kalian tidur terpisah? APA, nikah palsu buat bohongin aku? Sial, ketahuan. Lily, lihat, ayah salah paham. Biar aku masuk dong. Kau berani mencium putriku di hadapanku? Ayah. Ayah memang bijak, Lily akhir-akhir ini. Lagi marah sama aku, suruh aku tidur di luar. Kalau bukan karena ayah datang, aku nggak bisa dekat-dekat sama dia. Oh, jadi salahku dong? Ayah harus terima kenyataan. Anak ini sejak kecil pintar, mungkin. Pakai foto naik ke biat nipu aku. Kalian berdua, kenal kapan? Di mana? 3 bulan lalu, kenal waktu ngantar makanan. Baik-baik saja, ngapain aku taruhan? Suruh anakku ngantar makanan, malah ngirim dirinya sendiri. Putriku, nggak suka makan apa? Wortel sayur, stroberi blueberry naga. Putriku suka makan apa? Daging sapi kambing, kembang kol brokoli jamur. Paling suka, bawang putih. Bisa nggak jangan ingat bawang putih segitu jelasnya? Aku cuma suka bawang putih cincang di hotpot. Mau makan bawang putih? Kamu tetap sayangku. Hei, aku masih di sini loh. Ayah, udah malam, istirahat dulu ya. Enggak, malam ini aku tidur di sini. Di sini cuma ada satu tempat tidur, aku tidur di sofa deh. Pasti ketahuan deh, nggak berani tidur satu kamar. Nikah palsunya bakal ketahuan gara-gara aku. Ayah, tunggu sebentar, aku ambil barang dulu. Ngapain? Ayah, Lily marah 2 malam ke aku. Aku tidur di sofa 2 hari. Agak keras, aku bikin lebih empuk buat ayah. Ayah, istirahat dulu ya. Besok kan kerja. Selamat malam. Nggak bener nih, alurnya nggak seharusnya kayak gini. Ngapain? Ini karya-karyaku sebelumnya. Malam ini perlu evaluasi. Ini semua desainmu. Cepat turun, ini tempat tidurku. Mertua ada di luar. Aku nggak bisa keluar. Aku bikin kasur buat kamu. Barusan ngasih mertua selimut buat sofa. Selimutnya udah habis. Masa kamu tega lihat aku tidur di lantai? Aku juga osteoporosis, takut yang keras. Terus gimana? Kita tidur bareng aja. Kamu ngapain? Aneh, kok enggak ada suara ya? Dasar cewek kalau udah pas, bawa aja ke rumah. Udah pergi? Apa yang ditulis di sini? Ujian dari bapakku udah kamu lewatin. Kerjamu bagus. Terus, kamu enggak mau kasih aku hadiah apa gitu? Hah? Dasar cowok, semalam udah manfaatin aku, masih minta hadiah lagi. Mimpi kali. Kamu curang.
Kamu salah. Tunggu aku menangin kompetisi desain ini. Aku ajak kamu beli baju. Juara pertama kompetisi desain kali ini, aku ajak kamu beli baju. Sekalian ganti HP. Dasar enggak tahu diri. Kepala rumah tangga, cucu perempuanku udah ketemu belum? Keadaannya, udah diselidikin belum? Nenek jangan buru-buru, data nyonya muda. Udah aku selidikin, sekarang dia magang desainer di grup Yunding. Minggu depan mau ikut kompetisi desain perhiasan Haicheng. Cewek ini cantik banget. Kelihatannya polos banget. Kepala rumah tangga, menurutmu, kalau dia nikah sama Xiaoer, punya anak perempuan, pasti lucu banget. Kalau anak laki-laki. Juga Bowl, asal Janggon kayak sifat shower. Bu. Ada apa sih seneng banget? Aku cuma ngobrol sama kepala rumah tangga. Kok kalian datang? Ya bu, ini soal Yue. Yue suka sama anaknya Chen Deqiang. Cewek itu juga suka sama dia. Jadi mau tanya nenek, bisa enggak ajak Chen Deqiang ketemu? Buat Nenchuan ini. Kalau emang saling suka. Iya nek, hadiah yang aku kasih ke Xiao Xiao, dia terima. Menurutku udah waktunya lamaran. Anaknya Chen Deqiang. Jangan-jangan tertipu sama Kinyue? Ya udah, aku bicara sama Pak Chen. Nyuka aku. Dia masih mau kasih. Wah makasih bu. Makasih nek. Ibu baik banget. Ada apa sih, Flu? Flu masih ke kantor. Pasti ada yang ngitungin aku. Aku tahu siapa. Pasti si Qin Er Xiao itu. Kamu ngapain? Barang-barang yang diberikan Kinyue padaku sudah kujual semua. Di kartu ini ada lebih dari 3 juta. Bukannya kamu sedang kesulitan uang? Nah ini, aku datang bantu kamu di saat sulit. Sebagai siapa? Aku tanya, kamu benar-benar mau pergi ke Haicheng? Ikut lomba desain perhiasan? Serius nggak perlu. Atas nama hati yang dingin. Makasih. Ini semua karena kamu. Lily, aku daftarin kamu di kota sebelah. Untuk lomba desain perhiasan. Karyanya sudah dikirim, kamu pikirkan nama samaran deh. Kalau nggak ikut les piano, uang jajan bulan ini dipotong setengah. Aduh, hati yang dingin ini. Hati yang dingin, nama yang cukup norak. Lily, kamu pasti bisa terkenal. Barusan ada orang? Sahabat, aku percaya kamu. Kali ini aku juga ikut. Pergi sama aku pakai. Sudah dulu, aku pergi kerja. Tunggu sebentar. Bisa nggak kamu bantu aku cari tahu? Tentang sekretarisnya Pak Qin, orangnya gimana sih? Chen Xiao Xiao, jujur aja. Kamu suka sama seorang sekretaris. Nggak tahu juga apakah Paman Chen dan yang lain setuju. Pak Qin, urusan lomba desain. Sudah diatur semuanya. Baik, jangan sampai ada kesalahan. Qin Xiao. Ini. Pak Wu, dia minta aku ke perusahaan. Untuk urusan kecil. Anda Pak Wu? Salam kenal. Aku sering dengar Qin Xiao cerita tentang Anda. Katanya Anda baik padanya. Memberi kesempatan. Sama-sama. Kalau ada keperluan, suruh saja Qin Xiao. Sebenarnya dia juga orang yang sangat berusaha. Baik. Gak nyangka, dia mau membelaku. Pak Wu, rapat desainer akan segera dimulai. Anda harus segera sana. Iya, itu. Aku duluan ya, Xiao Qin. Anda dan istri bisa ngobrol dulu di sini, setelah selesai cepat ke sana ya. Ya, Diam aja, cepat pergi. Mana ada bos yang duluan pergi? aku cuma mau ngobrol lagi sama kamu. Cari uang itu penting. Kamu susah-susah dapat kerjaan yang bagus. Harus dihargai. Tapi apa? Cepat pergi. Qin Xiao. Rasanya enak. Kedepannya mohon bimbingannya ya. Dasar bodoh, dia pikir aku istri direktur. Ini bagus juga. Nanti di kantor, supervisor harus dengar aku. 2 hari ini semua sudah kerja keras, kata supervisor. Sangat mengapresiasi kita. Tang Li, bagaimana kalau kamu turun? Beli beberapa kopi, kita minum teh sore. Kenapa harus aku? Mereka sibuk semua, tidak ada waktu. Baik. Ya, tidak lihat aku juga sibuk. Suruh kamu pergi kenapa? Supervisor, mungkin aku yang salah, tidak seharusnya mengganggunya. Kamu ini, biarkan dia pergi. Tang Li cepat pergi. Kalau tidak, kualifikasi jadi pegawai tetap. Aku sabar. Hati di atas pisau. Sabar sebentar, angin tenang ombak reda. Baiklah, aku pergi. Kopi sudah datang.
Total 6 gelas 160. Masa sih Tangli, cuma segini uangnya? Kamu juga minta uang ke aku? Kamu yang suruh aku beli kopi. Waktu baru datang, tidak traktir kita. Ini, anggap saja ganti ya. Segelas kopi, pelit banget. Paling lain kali, kami traktir kamu. Jadi, kalian semua mau gratisan ya? Tongli, perkatamu keterlaluan. Aku keterlaluan? Tangli, kita kan rekan kerja. Jangan sampai jadi tidak enak. Kamu mau apa? Tidak bayar, jangan minum, ambil ini, punyamu. Supervisor Lee, lihat dia. Tangli, kamu tidak menghargai aku ya? Tentu saja. Kamu bahkan tidak bisa mengurus hubungan dasar. Bagaimana bisa bertahan di kantor? Kamu tahu ini siapa? Aku peduli dia siapa? Dia istri direktur kita. Istri direktur? Kamu? Awalnya tidak mau ungkap identitas, tapi kamu keterlaluan. Sepertinya direktur kita juga tidak punya selera bagus. Kamu bicara hati-hati. Seumur hidup tidak ada yang pukul aku, kamu yang pertama. Terus kenapa? Hari ini aku ganti orang tuamu. Ajarin kamu baik-baik. Lepaskan aku. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau berani memukulku? Aku ini istri direktur. Hei, kau basah. Kau berani memukulku? Bersabar tidak akan membuat situasi tenang, hanya akan membuatmu semakin lancang. Tamparan ini masih terlalu ringan untukmu. Tangli, berhenti. Ah, Ketua, hati-hati. Lepaskan. Oh, lepaskan. Cepat pergi. Kalau direktur tahu, habislah kita. Lepaskan. Apa ini? Lepaskan. Berhenti. Apa ini? Tangli, kau hamil. waduh, dapat masalah sendiri. Diam, kau menyembunyikan kehamilan saat masuk perusahaan. Aku berhak memecatmu. Berkemas dan pergi. Meneli, ini bukan milikku. Ada yang menjebakku. Namamu tercantum di sini. Masih mau membantah? Tidak bisa ada. Yue sudah memegang ini. Hasil kesalahan ada di sini. Aku hanya tidak lihat. Nama di atasnya. Mener, jangan dengar omongannya. Dia hanya ingin menyeretku. Keterlaluan. Kurasa kau hanya ingin cari liburan di perusahaan ini. Manajer, pecat dia. Departemen desain jadi berantakan karena dia. Tangli, aku ini istri direktur. Aku menasihatimu dengan baik. Lebih baik kau pergi sendiri dari perusahaan. Jangan sampai jadi memalukan. Tidak bisa mengusirku. Lalu pakai cara kotor seperti ini, ya? Jangan asal bicara. Aku paling benci orang yang menunjuk-nunjukku. Mau potong gaji? Haha. Halo? Apa? Kau dipukul istri direktur? Apa-apaan? Istri direktur memukul Tangli? Bukankah Tangli itu istri direktur? Wutian, Tangli. Kau baik-baik saja? Kenapa kau datang? Siapa yang melakukannya? Di dalam. Orangnya sudah ditahan? Aku akan cari pengacara untuk menuntutnya. Itu. Aku rasa ini tidak terlalu parah, kan? Bagaimana bisa tidak parah? Luka sepanjang ini di wajahmu. Bekas kuku sedalam ini. Tenang, aku akan menuntutnya. Minimal di penjara 3 bulan. Kamu gak apa-apa? Kenapa? Tangli, aku akan menuntutmu. Biaya pengobatan aku yang bayar. Masa tahanannya bisa dipersingkat enggak? Jangan banyak gerak. Sekarang baru tahu sakit ya? Dikeluarkan dari perusahaan. Badan jadi penuh lagi. Tapi aku juga nggak bisa dizalimi terus diam saja. Lagi pula aku nggak rugi kok. Kamu lihat kan tingkah Tang Fei Fei tadi? Aku langsung sundul kiri. Pelan-pelan. Dia langsung tumbang. Aku penasaran si Director Kin. Matanya baik nggak ya? Dia kenapa? Wah, dia sampai bisa suka. Sama barang seperti Tang Fei Fei. Dekatkan wajahmu. Wajahmu saat serius memang cukup menarik. Kamu ngapain? Jujur aja,
Nikah sama aku itu karena tergoda kecantikanku ya? Ngawur kamu. Emangnya aku tipe yang tergoda kecantikan? Tebakanmu benar. Jadi, kamu dipecat. Lomba desainnya masih ikut nggak? Aduh, tolong jangan ikut deh. Aku sudah 3 tahun. Nggak pernah masuk final. Tahun ini aku khusus belajar lanjut. Kalau kamu nggak ikut, mungkin aku masih ada kesempatan. Ya sudah, yang penting kamu percaya diri. Kalau aku, pasti ikut. Tapi, Aduh, jangan bicara setengah-setengah dong. kali ini aku mau ikut dengan identitas lain. Identitas apa? Kamu yakin? Desainer perhiasan top yang selama ini punya identitas. Cold Heart. Setuju jadi juri tamu kita? Kita sering janji ketemu offline, tapi dia nggak pernah setuju. Barusan aku terima karya terbaru dan balasan undangannya. Memastikan dia jadi juri khusus kita. Sebarkan berita, Cold Heart yang sembunyikan identitas 3 tahun. Akhirnya mau muncul. Besarkan sensasinya. Sayap. Oh ya, soal departemen desain, ambil rekaman CCTV. Perkara ini, aku yang akan selidiki sendiri. Sayap. Oh, Ada apa, Liu Yue? hati yang dingin akan ikut kompetisi desain perhiasan kali ini. Aku sangat suka dia. Hati yang dingin adalah idolaku. Seriusan? Beneran? Ketua, kok kamu tenang banget? Apa kamu udah tahu dari dulu? Iya, dia bilang ke aku. Aku juga suka banget sama dia. Selama 3 tahun kompetisi, aku harus akui. Karya-karyanya emang sangat kuat. Ketua, kamu terlalu beruntung. Kamu sama direktur. Kapan mau tunjukin kasih sayang? Dia nggak suka yang norak. Nanti aja deh. Akhirnya bisa lihat langsung hati yang dingin. Nanti Paja layak kelang ini, pasti dia tahu. Aku fansnya. Ketua, hadapin hati yang dingin kali ini. Kamu percaya diri? Percaya diri, tapi setelah semifinal tahun lalu. Yang masuk final 20 orang, tahun ini cuma 10. Kompetisinya makin sengit. Terus apa? Posisi juara, pasti aku yang dapat. Masa sih? Kali ini ada investasi dari direktur, jangan-jangan. Tang Fei Fei carry jalan pintas? Aku benar-benar nyangkut ke orang yang tepat. Tang Li, kok kamu lagi? Berani-beraninya kamu muncul di depanku. Lily, mereka itu, yang ngebully kamu. Katanya kakinya mau dipatahin? Kok kelihatannya baik-baik aja? Kamu, Udah deh, aku duluan siap-siap di belakang. baru mulai. Nona, maksudnya apa? Tang Li, ini kan kompetisi desain perhiasan. Kayak kamu yang nggak punya karya apa-apa. Gimana bisa lolos babak penyisihan? Kok kamu tahu? Lily nggak punya karya. Oke, coba kamu bilang. Kamu punya karya apa? Nih, kalung di leher ini, aku yang desain. Kamu bercanda ya? Kalung yang dipakai ketua ini. Kan desain hati yang dingin, juara 3 tahun berturut-turut. Lucu banget. Tang Li, sebelum bohong. Siap-siap dulu dong. Kalau gitu, kamu hati yang dingin? Betul. Lily itu hati yang dingin. Wah, dia. Dia hati yang dingin? Hati yang dingin itu idolaku. Kalau dia beneran hati yang dingin, aku tampar muka sendiri 10 kali minta maaf. Wah, aku ingat kata-katamu. Tang Li, mengingat kita dulu satu tim. Aku saranin, jangan muluk-muluk. Hari ini hati yang dingin juga datang. Nanti kamu malu, jangan bilang kenal aku. Liu Yue, ayo kita masuk dulu. Ayo kita masuk juga. Aku tunggu lihat mereka dipermalukan. Sio Qin, HNLNG The XN sudah sampai di depan pintu. Kenapa CEO Wu berjalan di belakangnya? Sepertinya dia lebih seperti bosnya CEO Wu. Semua orang sudah sampai, hanya tinggal HNLNG DXN. Kenapa mereka masih di sini? Jangan-jangan...
Permisi, apakah Anda Guru Han? Mana orangnya? Seharusnya sudah sampai. Halo. Sudah masuk. Si Yokin, Hanel NGDXN sudah dibawa ke ruang rias. Cepat, kita temui dia. Oh iya? Kontraknya sudah dibawa? Gaji 50 juta setahun, seharusnya dia tidak akan menolak. Ayo. Hey, channel NGDXN ada di dalam sini. Aku pasti minta tanda tangannya. Santai aja. Guru Han, apakah Anda ada? Aku penggemar Anda. Aku ingin bertemu Anda. Aku buka pintunya. Ayo. Halo, ini adalah data dan daftar karya finalis. Mohon beri penilaian secara anonim. Baik, terima kasih. Guru Han, aku penggemar Anda. Aku sangat suka Anda. Aku juga. Maaf, kalian salah orang. Aku penata rias, lampu di ruangan ini bermasalah. Guru Han ada di ruangan depan. Baik. Kalian peserta? Cepat masuk ke dalam. Hanelayan karya final sudah keluar. Hanya kara pengen TAPI Guru Han. Cepat sekali. Ayo kita masuk. Selamat datang di final kompetisi desain perhiasan. Pertama, selamat kepada 10 finalis yang karyanya masuk final. Selamat untuk kalian. Di belakang saya adalah 3 karya terbaik. Mari kita yumungkan juara kalama, Jelong Emas Naga Phoenix. Jelong Emas Naga Phoenix. Ganti baju, siapa tahu tadi. Baru turun dari tempat tidur investor. Ketua, menurutku dia cari masalah. Ingat taruhan kita? 10 tamparan. Kamu tidak mungkin Hanelenge de Exen. Di belakang saya adalah 3 karya terakhir. Mari kita umumkan juara ketiga. Selamat kepada peserta nomor, Lia Ochahua. Memenangkan juara ketiga kali ini. Selamat ya. Nah, di belakangku ini adalah 2 karya terakhir kita. Biasanya kita umumkan juara pertama dan ketiga dulu. Lalu juara kedua, tapi hari ini beda. Kali ini, kita umumkan juara kedua dulu. Karya berlianku pasti tidak akan kalah dari Guru Han. Selamat, Saksian. Menjadi runner-up kompetisi kali ini. Selamat ya. Director Chin. Hati yang dingin sudah mendaftarkan nama orang ini. Pasti tidak menyangka siapa. Siapa yang akan menjadi juara kita? Tang Li, lihat kan, juara pasti milikku. Tak kau sangka kau Bajadapaya, bahkan tidak masuk 5 besar. Ketua kelompok. Katanya kali ini Guru Han juga ikut kompetisi. Apakah karya terakhir ini milikmu? Pasti milikku. Mari kita sambut juara pertama, kuda hitam kompetisi desain. Mari kita sambut juara pertama, kuda hitam kompetisi desain. Chinek Sayaksio. Lily, aku sudah sukses. Bagaimana mungkin, aku bahkan tidak masuk 5 besar. Selamat memenangkan juara pertama kompetisi desain kali ini. Ketua kelompok. Minger. Ini tidak mungkin. Bagaimana juara bisa direbut oleh orang yang tidak dikenal? Karyamu kurang jiwa. Kalau aku tidak salah lihat. Karyamu adalah gaya desain tahun lalu. Karya setiap orang berkembang dan inovatif. Hanya kamu. Terjebak dalam kebiasaan, tidak ada terobosan. Kamu siapa sampai berani menuduhku? Siapa aku? Sebentar lagi kamu akan tahu. Dan kali ini, tamu kehormatan kita berbeda. Hati yang dingin yang tak pernah muncul, banyak orang. Ingin tahu wajah aslinya, siapa sebenarnya? Mari kita undang Guru Han naik panggung, untuk memberikan penghargaan. Guru Han tidak ikut kompetisi, ternyata jadi juri.
Aku sangat mengaguminya, entah siapa sebenarnya. Di mana Guru Ha? Kok aku tidak melihatnya? Kamu hila berani berpura-pura jadi Guru Han. Selanjutnya, mari kita serahkan panggung kepada Guru Han. Tang Li, sembunyinya dalam sekali ya. Halo semua, aku adalah hati yang dingin. Tapi nama ini kebetulan, perkenalkan secara resmi. Aku adalah tamu kehormatan kali ini, Tang Li. Lily, kamu lihat tidak? Tadi Tang Fei Fei wajahnya langsung pucat. Haha benar, tapi sayangnya. Liu Yue, 10 tamparan itu, aku tidak membiarkannya menampar. Lain kali aku pasti akan kembali. Tapi akhirnya aku bisa membuktikan pada ayahku bahwa aku bisa belajar desain. Xiao Xiao, kamu yang terbaik. Ayo, bersulang. Xiao Xiao, aku. Baru saja membicarakanmu, kamu sudah datang. Song, lepaskan Lily. Aku akan mengantarnya pulang dulu. Dia mabuk. Jangan bawa Lily pergi. Kalau kalian pergi, aku bagaimana? Akan ada yang menjemputmu. CEO Chin. Antar Nona Chen pulang. Ya, CEO Chin. Nona Chen. Oh, kamu ya? Eh. Aku tidak mau. Jangan bergerak sembarangan. Aku tidak mau masuk. Kamu ingin memasukkanku ke dalam kotak. Ini mobil. Tidak, ini bukan mobil. Mobil bisa bergerak. Ini memang mobil. Bukan mobil, lihat, itu tidak bergerak. Itu hanya peti mati hitam. Baik. Nona besar, kalau begitu kita masuk peti mati bersama. Ayo. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau. Tang Li. Kamu masih mau pulang atau tidak? Pulang. Rumahku sangat jauh. Tidak bisa sampai. Aku bisa menggendongmu. Ayo naik. Lebih baik aku yang menggendongmu, jangan bergerak sembarangan. Naik. Kamu lompat dong. Ayo, berangkat. Qin Xiao. Sudah sadar dari mabuk? Hang. Hari ini aku pergi ke tempat lomba desain perhiasan. Aku tahu. Aku magang di grup Yunding. Gajinya sebenarnya 7.000. Tapi aku hanya membayar 500 untuk sewa. Sebenarnya ada kesulitan. Aku juga tahu. Sepertinya aku sedikit menyukaimu. Aku tahu. Anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Hanya sedikit saja. Tidak cuma sedikit. Kalau kamu serius enggak?
Halo. Apa? King Yue melamar ke rumahku? Kenapa? Hari ini masih harus kerja? Ayahku ada urusan. Aku pulang dulu sebentar. Kenapa? Setelah jadian malah jadi malu-malu. Qin Xiao. Malam ini aku di rumah ayahku. Nggak pulang dulu. Aku pergi dulu. Sarapan. Halo, Nenek. Xiao Er, Qin Yue hari ini akan melamar ke orang terkaya di kota utara. Kamu ikut juga ya? Bagaimanapun, gengsi tetap harus dijaga. King Yue benar-benar akan bersama Chen Xiao Xiao? Pergi dulu baru tahu, jam 7 malam, aku kirim alamatnya. Oke, ngerti. Gimana sih? Bukannya kamu sudah menolaknya? Kenapa dia masih mengelak? Udah deh, aku juga kesal. Aku hampir saja menyuruhnya pergi, nyebelin banget. Ya sudah, cepatlah. Kita sampai seru kue. Nanti ketahuan. Baik, baik. Tuan, Qin Yue kuma anak kejua keluarga Qin. Anda tidak perlu khawatir. Menolak itu pasti. Tapi si Tangli ini sekarang menikah dengan orang biasa. Aku tidak memaksanya untuk menikah demi hubungan, tapi setidaknya sepadanlah. Bagaimana kalau pria itu cuma mengincar uang, Tuan? Nona memang polos, tapi tidak bodoh. Dia bisa membedakan orang baik dan jahat. Tuan, jangan merokok, Anda sedang flu. Aku takut si gadis nakal itu datang. Cepat, cepat, sembunyi. Ayah, merokok lagi? Jangan ngawur, aku tidak. Paman Chen. Xiao Xiao datang. Cepat duduk. Ayah, aku sudah menikah. Kamu mengundang King Yue ke sini tidak ada gunanya. Suruh dia pulang saja. Menurutku, kesepadanan itu bagus. Jujur saja ya. King Yue mengira Xiao Xiao adalah anakmu. Hah? King Yue mengira Xiao Xiao adalah anakmu. API. King Yue mengira Xiao Xiao adalah anakmu. Hah? Lihat kamu, mau aku bilang apa lagi? Sekarang kamu malah narik-narik Xiao Xiao. Kan papa juga nggak mau lihat aku nikah sama orang yang nggak dicintai. Gimana kalau aku panggil Qin Xiao? Kemarin kan papa udah janji mau traktir dia makan di rumah. Sekalian biar King Yue tahu diri dan mundur. Aduh Paman Chen. Suami Lily juga pernah aku lihat, walau nggak banyak duit. Tapi dia bisa diandalkan dan baik banget sama Lily. Keluarga Chen kan keluarga besar, pasti nggak bakal bangkrut. Mending Lily nikah sama orang yang disukainya, kan lebih baik? Ayah. Oh, panggil dia. Malam ini, kita makan di Hotel Yuehe. Halo, Qin Xiao, papaku mau ketemu kamu. Malam ini jam 7 di Hotel Yuehe. Kamu ada waktu? ada dong. Ayah mertua mau ketemu, pasti ada waktu. Aku tunggu ya. Jangan lupa dandan yang cantik. Nah, Ada anak kaya yang aku, tapi tidak sebagus kamu. Papaku mau nilai kalian berdua. oke, nggak masalah. Putian, putar balik, ke rumah ambil beberapa barang. Oskin, malam ini kan masih harus ke Beijing. Mau kehilangan calon istri, mana sempat urus Qin Yue. Nenek, Xiao Er, kok kamu ngeluarin semua? Barang antik berharga ini dari rumah? biar bikin calon mertua senang aja. Cukup nggak nih? Kalau kurang, ke gudang keluarga Qin. Di Gunung Bei, ambil lagi. Cukup konek. Aku masih ada urusan, dulunya. Loh, terus Qin Yue malam ini gimana? Mereka janji ketemunya di mana malam ini? Cendek yang bilang. Di Hotel Yuehe itu. Hotel Yuehe. Papaku mau ketemu kamu. Malam ini jam 7 di Hotel Yuehe. Aku tahu, gadis Tangli itu penting banget. Tapi malam ini orang terkaya Beijing, kamu nggak perlu urus dia. Cinya si Ajiyo. Belum tahu bakal ngomong apa tentang kamu. Tenang saja, Nenek. Karena kita di tempat yang sama. Aku akan ke sana. Baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Nak, hari ini kamu harus tunjukkan yang terbaik, ya. Asal kamu bisa menangani kakek cendek yang itu. Kedepannya, kita bisa mandiri.
Tenang, Bu. Asal cendekiang mengangguk. Aku tidak takut Cheng Xiaoxiao tidak setuju. Nanti, Qin Xiaoxiao tidak ada artinya lagi. Hanya setara dengan kita. Aku tidak akan lagi disebut yang selalu kalah dari Qin Xiaoxiao. Qin Yaoxiao. Benar, benar. Ayo, nak, kita pergi. Sudah jam 6.50. Kok belum datang? Ayah, aku akan menjemput Qin Xiaoxiao. Pergilah. Halo, aku segera sampai. Nenek, Anda masuk dulu. Aku akan menemui ayah mertua. Sebentar lagi datang. Cepatlah. Hati-hati. Qin Xiaoxiao, kenapa baru datang? Aku dan ayah sudah menunggu lama. Sepertinya ada yang rindu sekali, ya? Xiaoxiao, ayo. Paman Chen. Ini sedikit hadiah untuk Anda. Terima kasih. Tuan Chen, di mana putri Anda? Tidak kelihatan. Dia pergi menjemput si Zirang, sebentar lagi datang. Oh, Nyonya Qin, lama tidak bertemu. kenapa semua berdiri? Duduk, duduk. Duduk yang baik. Hari ini kami datang untuk Qin Yue. Dia suka dengan putri Anda, dia memaksa aku untuk memberitahukan. Anak kami bilang, dia dan putri Anda saling mencintai. Benar, benar. Saling mencintai. Ya, Paman Chen. Aku sangat menyukai Xiaoxiao. Hahaha, lihatlah ini. Wah, ini agak rumit. Aku perlu memberitahukan Anda, Nyonya. Bukan aku tidak setuju, tapi putriku sudah menikah. Tidak mungkin. Qin Yue, duduklah. Apa yang terjadi? Xiaoxiao ini bukan anakku. Dia teman baik anakku, sering main ke sini. Tahu-tahu, anakku diam-diam menikah. Jadi Xiaoxiao menggantikan identitasnya dan tinggal bersama Qin Yue sebentar. Tidak mungkin, tidak akan. Qin Yue, jaga sikapmu. Lalu anakmu di mana? Nah, anakku hari ini sengaja bawa suaminya ke sini. Xiao Xiao, maaf ya. Aku bukan anak Pak Chen, anaknya di sini. Hai, Qin Xiao, kamu kenapa di sini? Kakak, Di mobil, Tang Li bilang ada anak orang kaya ngejar dia. Malam ini harus tunjukkan yang terbaik, dan semuanya di Hotel Liwehe. Tang Li, kamu ada sesuatu yang sembunyikan dariku? ayah. perkenalkan, ini anakku Tang Li. Tang Li adalah anakmu. Apa tidak salah? Bukankah kamu teman Chen Xiaoxiao? Qin Erxiao, aku sudah menikah. Ini suamiku. Tidak mungkin, kakak, kamu tidak pernah bilang sudah menikah. Kakak. Aku menikah, kamu juga tidak perlu langsung panggil kakak. Qin Xiao. Aku ingat, dasar kamu. Kamu adalah Qin Xiao dari grup Yunding. Qin Xiao dari grup Yunding. Aku ingat, pemilik grup Yunding. Sepertinya namanya Qin Xiao. Qin Xiao, kamu bohong padaku. Baiklah, maaf, kamu juga bohong padaku. Sekarang kita sudah imbang. Bagus, bagus. Tidak menyangka ada jodoh seperti ini. Pak Chen, anak ini diam-diam. Membawa pergi anakmu, ini salah keluarga Qin. Bagaimana kalau kita berdiskusi lagi, mengulang lamaran, agar kedua anak ini resmi? Aku sangat suka Lily. Nyonya Qin adalah orang yang bijaksana. Sepertinya juga suka Lily. Chen Qin Xiao. Katanya tidak dekat dengan wanita, sekarang bersama Lily. Sepertinya dia juga serius. Oke, aku setuju. Bu, kalau begitu, Yue, salah sangka, masih belum paham? Xiao Xiao, walaupun kamu bukan putri Pak Chen, tapi kalau kamu suka Qin Yue, aku akan melamarnya dengan standar yang sama. Mahar juga tidak akan kurang, hehehehe. Nenek, jangan bercanda.
Aku suka orang lain. Pak Chin, aku. Aku suka dia. Sekarang hubunganmu dengan sosok selesai. Tahap mana? Nona Tang, masalah pribadi, rahasia. Kok senang banget mau balik ke grup Yunding? Tentu saja. Hari ini aku pulang dengan kemenangan. Aku ingin lihat istri palsu direktur di perusahaan kali ini. Berapa lama dia bisa sombong? Laporan kehamilan yang ditaruh di mejamu dulu. Rekaman CCTV-nya sudah aku dapat. Cuma perlu satu kata dariku. Mereka bisa minggat dari perusahaan. Bukannya itu terlalu mudah buat mereka? Setidaknya biarkan aku temui dulu. Betul kan? Masuk akal. Ingat datangi cepat untuk bantu. Gawat, Tang Li kembali. Nona Tang, ada apa datang ke sini? Kepala Li, sudah beberapa hari tidak bertemu. Tunjukkan semangatmu. Waktu mengusirku dulu. Wah, Nona Tang, waktu itu kan tidak tahu. Identitas Anda. Anda datang hari ini untuk... Aku datang hari ini untuk mencari istri direktur kalian. Tang Li, walaupun kamu desainer perhiasan top, tapi tanpa janji, seharusnya kamu tidak bisa masuk perusahaan, kan? Istri direktur? Suamimu tidak kasih tahu? Dia merekrutku. Tanda tangani kontrak gaji puluhan miliar setahun. Ketua, kok tidak dengar kamu bilang? Berdasarkan prestasinya, pasti posisinya tinggi. Ketua, ini benar? Ketua, katakan sesuatu. Kontrak perekrutan ini, aku yang suruh suamiku. Kasih kamu kesempatan lagi untuk menebus kesalahanmu dulu. Kamu yang kasih? Yakin? Tentu. Istri direktur mau apa? Tang Li, walaupun statusnya spesial, tapi direkrut kembali. Bukankah ini menempar muka kita? Apa yang terjadi sebelumnya sudah berlalu, kamu bekerja dengan baik setelah ini. Aku tidak akan membiarkan suamiku memperlakukanmu tidak adil, Ketua. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Aku masih berhutang 10 tamparan padanya. Wah, ingatannya lumayan bagus. Sudah cukup. Apa aku harus memberitahumu sebelum melakukan sesuatu? Ketua, Liu Yu juga bermaksud baik. Merekrut Tang Li, tidak ada untungnya buat kita. Kalian tahu apa? Suamiku melihat Om Z. Kalau kalian bisa membuat desain yang bagus, bisa mereka. Untuk menaikkan gajimu. Tang Fei Fei, aku sangka kamu pandai berakting. Oscar pun berhutang patung emas padamu. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak mengerti tidak apa-apa. Yang penting kamu tahu bahwa kamu dipecat. Sudah dipecat saja. Jangan asal bicara. Bercanda apa? Kamu punya hak memecat kami? Jangan muluk-muluk, Tang Li. Kalau kamu tidak mau bekerja dengan baik, aku bisa minta suamiku kapan saja. Nona Tang, grup Yunding. Bukan tempatmu untuk membuat keributan. Sudah selesai? Alasan aku mengundurkan diri dulu. Kalian masih ingat? Bilang aku hamil. Bilang informasi masukku palsu. Ini hasil tes kehamilan waktu itu. Tapi, aku pergi ke rumah sakit untuk menyelidiki sedikit. Ternyata pemilik asli hasil tes ini adalah Liu Yue. Jangan asal bicara. Asal atau tidak, periksa saja pasti tahu. Kepala Li, rekaman CCTV waktu itu masih ada? Tolong diperiksa, dia tidak secerdas itu. Pasti ada yang menyuruh di belakang. Tang Li, ini perusahaan. Aku baik hati meminta suamiku. Memberimu kesempatan ini, tak kusangka kamu tidak tahu diri. Kilyarla. Kamu masih tertawa? Berhenti. Direktur Qin, tadi Tang Li mengganggu istri direktur utama kita. Anda harus membela ketua kami. Istri direktur utama. Ketua. Benar, Direktur Qin. Meskipun Tang Li adalah desainer perhiasan top, tidak menghargai istri direktur utama. Seluruh departemen kami marah, dulu sudah memecatnya. Sekarang dia kembali lagi. Ketua, direktur utama datang untuk membelamu. Kamu tidak bisa berkata-kata. Biarkan Tang Li ini. Jangan pernah masuk ke departemen desain kita lagi. Aku tidak tahu, kamu adalah nyonya direkturku. Dia bukan nyonya direktur. Bodoh. Nyonya direktur yang sebenarnya adalah Tang Li. Kapan dia menjadi nyonya direktur? Kamu. Sayang, untung kamu datang. Kalau tidak, aku akan dikalahkan oleh selingkuhanmu. Sudah. Bukan, Direktur Qin, ini bukan urusanku. Sebelumnya sekretaris Su bilang, suruh aku memperhatikan nyonya direktur. Aku kira itu Tang Fei Fei. Ya, Direktur Qin, semuanya Tang Fei Fei. Dia menipu kita.
Semua kesalahan Tang Fei Fei. Kenapa harus menyalahkan kami? Kami tidak melakukan apa-apa pada Tang Li, Direktur Kim. Kami tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kalian ingin melihat bukti? Ya, Wutian? Tunjukkan video mereka yang merundung karyawan lain di perusahaan. Kirim ke polisi. Bukan, Direktur Kim. Kalau kamu memecat kami sekarang, kamu tidak akan menemukan desainer. Berikan kami kesempatan lagi, Direktur Kim. Supervisor Lee, kamu benar-benar khawatir untuk perusahaan. Tapi kamu tidak perlu khawatir, kedepannya desain perhiasan grup Yunding akan aku tangani sendiri. Selesai. Semuanya selesai. Bawa mereka pergi. Sekarang puas? Biasa saja. Baju yang dipakai bahkan tidak bermerek. 2 orang miskin lagi. Hei, bagaimana yang ini? Yang ini terlalu polos, kamu kan mau kencan. Siapa tahu, Qin Xiao malam ini akan melamarmu. Kamu harus berdandan cantik, sehingga Qin Xiao tidak bisa memalingkan pandangannya. Hei, kamu tahu tidak baju kami ini mahal? Jangan asal pegang. Baju ini tidak bisa dicoba. Bagaimana kami tahu cocok atau tidak? Baju kami ini, satu saja harganya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Lihat penampilanmu, jelas tidak mampu beli. Kalau mau lihat barang murah, ke sana saja. Jangan sampai baju kami tercemar kemiskinanmu. Banyak sekali orang yang meremehkan orang lain. Ayo kita ke sana. Hei, kalau tidak mau pegawai, jangan pura-pura. Maaf, nona-nona, mungkin mau melihat ke sini? Apa yang nona-nona cari? Hai, kamu tidak salah lihat? Dia jelas-jelas orang miskin. Masuk hanya buang-buang waktu, mau dilayani juga. Aku mau dan senang. Kamu tuh, setiap bulan performa selalu yang terburuk. Orang macam apa yang kamu layani ini? Nona Lou seharusnya langsung memecatmu dulu. Bisa tidak kamu pergi? Jangan ganggu bisnisku. Aku di sini kenapa? Sudahlah, jangan bicara dengannya. Ini, coba baju ini untuknya. Baik. Xiao. Ini bagus. Tentu saja, ini haute couture dari toko kami. 1,800,000, kamu sanggup beli? Bayar pakai kartu. Bayar pakai kartu? Pura-pura kaya? Kamu diam saja ngapain? Cepat bayar. Bisa tidak kamu pergi? Aku di sini kenapa? Kamu dipecat. Segera pergi. Nona Lou, kamu sudah kembali. Kamu mengganggu pelangganku. Aku beri waktu 3 detik. Kalau tidak pergi juga. Percaya tidak percaya, aku bisa membuatmu tidak dapat kerja lagi. Maaf, Nona, pengalaman belanja Anda tidak menyenangkan. Tidak apa-apa. Kamu berbeda dengan klien tadi. Sangat berbeda. Bangkes semua baju ini. Baik, Nona. Apakah Anda ada kencan malam ini? Benar, mungkin malam ini dia akan dilamar. Kamu ngapain? Jangan salah paham, saya hanya merasa kalung ini sangat cocok dengan gaun Anda, elegan dan anggun. Tidak perlu. Suamiku sudah memberikan banyak. Benar, suaminya sangat memanjakannya. Geli. Aku merasa Nona Lou di toko baju tadi. Matanya agak aneh, membuat tidak nyaman. Jangan terlalu dipikir. Menurutku dia cukup elegan. Kamu tidak mengerti. Aku memang tidak mengerti. Masa dia mantan pacar Qin Xiao? Mantan pacar Qin Xiao sengaja menungguimu di sini. Tadi tidak tahu. Putri siapa yang begitu royal? Komisi hari ini akan ditransfer ke kartumu. Ambil uangmu dan pergi. Nona Lou, kenapa memecatku? Aku tidak suka ada yang memuji hal yang kubenci. Baik Tuan, ada lagi yang bisa saya bantu? Dan, tolong letakkan cincin ini di dalam kue. Baik Pak. Semua sudah diatur oleh Tuan Qin. Tunggu saja sampai lamaran berhasil. Kembang api akan langsung dinyalakan. Oh ya, pemain biola sudah datang? Sedang dalam perjalanan. Bagus, bulan ini gajimu akan naik. Terima kasih, Tuan Qin. Tang Li, semua yang kutinggalkan akan kubayar. Ada orang lain juga. Apa malam ini dia tidak akan melamarku? Pemain biola ini, kok belum datang juga?
Apakah restoran ini ada yang bisa menggantikan sementara? Tidak ada. Wah, buruk sekali ya, Sekretaris Wu. Nona Liu. Kok kamu? 2000 sejam, tentu saja aku datang. Gawat, Tuan Qin akan melamar Nona Tang. Mantan pacarnya malah jadi pengiring, main biola. Bukankah ini jadi berantem? Haha. Nona Liu, 2000 sejam ini. Untukmu terlalu sedikit, gimana kalau 5000 sejam? Nanti kamu naik, cukup main biola saja, pakai topeng di wajah. Boleh? Kenapa? Kamu takut aku mengacau? Tenang saja. Sudah 5 tahun berlalu, aku tidak akan melakukan hal kekanak-kanakan lagi. Nona Lou, lihat. Dan Tuan Qin sudah piris 5 tahun lalu. Dia sekarang sudah punya kehidupan baru, kehadiranmu belum tentu baik. Aku mengerti maksudmu, kamu pikir aku muncul di depan Kinsao sekarang. Dan pacarnya sekarang, tidak baik, carikan aku topeng. Terima kasih. Makan lebih banyak. Suasana begini, banyak orang asing, tidak seperti lamaran. Apa dia tidak berniat mengadakan pernikahan untukku? Ini kue baru di sini, coba rasanya. Qin Xiao. Kencang saja tidak siapkan hadiah. Kita sudah suami istri lama. Masih siapkan hadiah apa lagi? Kok ada cincin di dalamnya? Ini bukan kamu yang siapkan? Bukan. Qin Xiao, cepat akui, ini kamu yang siapkan. Kamu mau melamarku, kan? Sekarang, hari ini aku pakai baju cantik. Nona yang baik. Nona Tang, Qin Xiao. ketemu lagi. Kalian kenal? Tidak kenal. Aku mantan pacar Qin Xiao. Qin Xiao. Kamu makan tomat, mudah sesak napas. Jangan main-main dengan nyawamu. Qin Xiao tidak makan tomat. Lupa bilang, aku terhadap tomat. Sudah tidak lagi. Ngomong-ngomong, aku dan Nona Tang tadi ketemu. Dia beli baju di tokoku. Sepertinya. Dandanannya sangat rapi. Aku beda, bukan gadis kecil lagi. Sudah malas berdandan. Maksudnya, aku cuma bisa mengandalkan makeup. Dia sendiri cantik alami. Kebetulan di perusahaanku ada beberapa produk perawatan kulit baru. Kalau ada waktu, beli 2 set. Sayang, Nona Qin kan mantan pacarmu. Kasih 1 set, terlalu dingin. Begini saja, Nona Lou, kasih alamatmu. Nanti aku kirimkan 2 set. Oh ya, Nona Lou. Kehadiranmu mengganggu kencanku dengan Lily. Lily, maaf. Awalnya ingin lebih banyak orang menyaksikan cinta kita. Tapi ternyata jadi berantakan. Sayang, aku tidak peduli dengan hal-hal seremonial. Yang kupedulikan adalah ketulusan. Nona Tang, bisa kita ngobrol sebentar? Sayang, boleh? Tidak boleh. Nona Lou, kamu dengar sendiri. Aku ini istri yang patuh pada suami. Suamiku bilang 1, aku tidak boleh bilang 2. Dia bilang timur, aku tidak boleh ke barat. Ayo pergi. Kembang api dibatalkan. Bawa makanan pesanan, pria bisa dipercaya, babi bisa naik pohon. Katanya tidak ada mantan pacar, ini sudah dihadapkan langsung. Cari uang lebih bisa diandalkan. Halo. Nona Tang. Dengan kecepatanmu ini. Pesanan ini baru sampai besok. Ayo naik. Aku antar kamu. Aku belum memaafkanmu. Mobilnya akan kusuruh orang antarkan kembali. Tang Li, sudahlah, jangan pura-pura. Aku tidak sebodoh itu. Kamu memang bodoh, biar aku cium kamu. Sebenarnya, aku dan Luwanyi pacaran selama 3 tahun. Mungkin kamu tidak percaya. Saat itu bisnis keluarga Qin sedang bergejolak. Hampir bangkrut, awalnya aku ingin menikah dengannya. Lalu dia pergi, setelah itu aku terus bekerja keras.
sampai aku bertemu denganmu. Nyonya Qin, bisakah kamu lebih percaya diri? Lalu kenapa dia pura-pura begitu sayang? Karena dia mengirimiku banyak pesan. Pesan. Kenapa kamu tidak memblokirnya? Nona, setiap pesan dari nomor yang berbeda. Tidak bisa diblokir semua. Dia memang kejam. Nona Tang, asalkan kamu mau meninggalkan Qin Xiao. Angka di sini. Kamu bisa tulis sesukamu. Baiklah. Nona Tang. Ternyata kamu begitu serakah. Aku ini tidak punya kelebihan, hanya tahu situasi. Nona Lo begitu dermawan, aku tidak bisa menyanyiakan kebaikanmu. Ini 5 juta. Cukup untuk setengah hidupmu. Kukira Nona Lo lebih dermawan, 5 juta. Dibanding Qin Xiao yang bernilai 50 miliar. Sepertinya orang bodoh pun bisa memilih. Jika hari ini kamu ingin mengatakan ini padaku, lupakan, aku tidak akan meninggalkan Qin Xiao. Tangli. Jangan sentaiku. Sayang, dia bilang kamu mencintainya. Mencintaiku, atau mencintainya? Mencintaimu lebih dari diriku sendiri.